Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih di Islam itu indah. Dan buat yang baru bergabung, tema kita hari ini yaitu kok bisa sih bahagia di atas derita orang. Tadi guru-guru kita sudah menjelaskan tentang bagaimana kalau dikasih amanah, jabatan dan sebagainya harus amanah dan bisa menjaga dengan baik karena ada pengadilan Allah yang sangat adil nanti di hari akhir. Baik, sekarang kita akan melihat dulu sebuah tayangan tentang gaji PNS 2026 tidak naik. Ini dia. Ustadz Asad, kalau kita melihat nih Ustadz ya. Bagaimana sih sebenarnya pandangan Islam untuk cara menjaga perasaan orang lain Ustadz? Di saat banyak yang merasa kok keputusannya nggak adil nih. Kok mengecewakan. Bahkan ada yang sampai flexing Ustadz. Ini kan bagaimana perasaan masyarakat juga harus dijaga sebenarnya. Nah, bagaimana pandangan dalam Islam? Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Mas Dude. Jamaah Islam itu indah, kebaikan itu seperti air. Semakin dialirkan, maka ia akan semakin deras kembali kepada kita. Kebaikan jika semakin dibagikan akan datang kembali dalam bentuk yang lebih besar. Nah, dalam konteks hari ini, bagaimana agar kita bisa berbuat kebaikan dan menjaga perasaan orang lain. Ya. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairon au liyasmut." Ya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka opsinya cuma dua, Bu. Yang pertama berkata-kata yang baik atau diam. Nah, ibu-ibu ini kan lebih seneng diam atau lebih seneng ngomong? Ngomong ya. Maka usahakan kalau ibu-ibu seneng ngomong, apa yang terucap, yang keluar dari mulut kita haruslah yang baik-baik. Kalau nggak baik atau ragu, lebih baik diam. Tapi kan seringkali kita ini gatel gitu ya. Seneng komentar. Ya. Melihat sesuatu, komen. Melihat sesuatu, pengen komen. Boleh nggak? Kalau baik boleh. Tapi kalau enggak, lebih baik jangan. Ya. Dan sebagai pemimpin, sebagai pejabat, kalau lagi dikasih amanah, kita merasa hidup kita lebih baik daripada orang lain, lebih baik kita diam. Jangan flexing ibu-ibu. Karena flexing itu lebih banyak mudorotnya. Tidak semua orang akan suka. Dan bahayanya nih, kita bisa kena apa? Ain. Ain itu bahaya sekali, jamaah. Bahkan Nabi katakan kalau ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka itu adalah ain. Ain itu apa? Pandangan mata yang bisa membawa energi negatif, Bu, ke kita. Bahkan mungkin orang itu sebenarnya kagum sama ibu. Wah, ibu cantik banget, pakaiannya bagus. Tapi saat tidak diucapkan dengan Masya Allah atau Allahumma barik, maka itu bisa menjadi ain dan bahaya banget bagi kita. Jadi kalau kita dapat rezeki, Mas Dude, lebih baik udah kita nikmatin sendiri. Syukuri sendiri dan gak perlu satu RT tahu ibu-ibu. Gak perlu diposting, gak perlu diposting, gak perlu di flexing-flexing. Oversharing gak perlu, udah nikmatin aja sendiri. Bersyukur. Bersyukur pada Allah. Masya Allah, baik. Terima kasih Ustadz Muhammad Asad. Kalau Allah berikan nikmat rezeki ya Bu ya, kita syukurin aja. Kalau kita flexing takutnya nanti ada yang merasa iri, dengki. Kata Ustadz tadi ada penyakit ain juga ya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari dengki dan juga ingin selalu tampil dan flexing-flexing ya. Baik, sekarang kita akan langsung bertanya kepada Ustadz Maulana. Ustadz Maulana. Siap. Ustadz, kalau tadi kan Ustadz Muhammad Asad sudah bilang nih orang-orang yang terzolimi. Ada yang sekarang sudah sering bersuara di media sosial Ustadz. Oh, komen. Komen. Namanya netizen. Netizen ya. Curhat di media sosial dengan keadaan seperti ini. Tapi Ustadz, ada juga yang memilih diam. Ada yang memilih diam. Nah, kalau memilih diam, katanya doa orang yang terzolimi. Itu Allah yang akan membalas langsung Ustaz. Oke, siap. Tapi pertanyaannya kalau kita diam aja keadaan gak berubah Ustaz. Nah gimana sikap kita terbaik dalam Islam? Silakan Ustaz Maulana. Sebanyak Mas Dude dan izin Ustaz Muhammad Asad dan Ustaz Sam. Mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan. Ketika terlihat ada orang terzolimi jangan diam saja.
tapi harus bersuara. Betul, 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 betul. Kapan ada orang diam, melihat ada kezaliman, hati-hati. Anda termasuk bahagian daripada orang yang ikut menzalimi. Karena Anda tidak ikut mencegah. Minimal cegah dengan kemampuan kita kalau kita punya jabatan. Minimal bersuara kalau bisa berbicara, berdakwah, mengingatkan. Minimal bentuk ketidaksetujuan. Itu pun yang pakai hati, yang ketidaksetujuan. Hati-hati ya. Karena kalau ada orang terzolimi, ada orang, saya kasih contoh ini. Ada orang jalan sudah mau jatuh di jurang. Mau teriakin atau biarin aja? Teriakin. Awas, awas, awas. Kenapa? Karena perintah dari Allah untuk melaksanakan perintah, yakni menyeru kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Jadi ini perintah. Jadi ketika kita diam, hati-hati. Diam berarti kita bahagian daripada zalim. Kemudian ketika kita diam berarti tidak menjalankan perintah Allah. Kemudian yang ketiga, mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Buat orang yang cuma diam aja, melihat kezaliman yang ada, hati-hati. Diam itu pertanda Anda sudah setuju atas apa yang dilakukan. Hati-hati. Maka yang terpenting atas apa yang dilakukannya, orang yang terzolimi atau menzolimi lalu kita terdiam, maka sebenarnya kita akan mendapatkan azab daripada itu. Dan kelak akan diminta pertanggungjawabannya. Kenapa kau tidak bantu? Ada seorang yang minum arak. Tahu nggak? Dua orang, ada satu minum arak, satu tidak. Ya. Yang mana dihukum sama Sayyidina Umar? Ya tidak minum arak. Karena mendiamkan. Karena dia sadar tapi tidak mengingatkan, tidak sadar. Jadi kalau ada orang yang terzolimi, kita nggak boleh diam ya Ustaz ya? Nggak boleh, harus cegah dia. Minimal dari hati kita. Minimal hati kita itu pun serendah-rendahnya iman. Masya Allah. Jadi harus kita mencegah. Mencegah, baik. Terima kasih Ustadz Maulana. Baik, tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Jadi kalau ada orang yang terzolimi, jangan diem ya Bu ya. Kita bersuara juga. Paling tidak mendoakan. Dan kata Ustadz tadi, hati kita yang bersuara. Baik, Masya Allah. Sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua Tanya dong Ustaz. Baik, siapa yang mau bertanya? Yang mau bertanya? Oke, sebelah kiri sudah, sekarang ke sebelah kanan. Ibu, silakan. Ya, baik. Ibu ke tengah sini. Silakan bertanya ke Ustadz Syam. Ibu boleh di tengah-tengah? Tengah-tengah Ibu silakan. Ustadz Syam boleh ke tengah. Baik. Ibu perkenalkan namanya dan pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Marwiyah dari Desa Karangduren, RT 4, RW 2, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Banyumas, baik, tepuk tangan. Tapi bukan ibu yang menyewakan pos ronda itu. Aku di tempat aku. Oh, ada. Oh Ibu RT Ustaz. Oh, ini Bu RT. Bu RT Ustaz. Tanya dong Ustadz. Silakan, Ustadznya ke sebelah kiri Bu. Oh, siap. Ini Bu. Tapi matanya ke kamera aja Bu. Pertanyaan ke sana Ibu, Tanya silakan. dong Ustadz. Gih. Adakah keberkahan seorang istri kepada suaminya apabila Bu, pertanyaannya boleh tolong kita ulang. Ibu ingat-ingat tadi pertanyaan apa yang Ibu mau tanyakan, silakan Ibu. Ya. Nah, silakan Ibu, boleh. Oh aku ini ya, oh kirain itu tanya jawab. Ibu Ya. silakan langsung. Pertanyaannya Ibu langsung ditanya. Benar enggak katanya kita tidak boleh bahagia di atas penderitaan orang lain? Ya. Karena bisa jadi kebahagiaan berupa jabatan yang dimiliki saat ini berkat doa orang lain juga. Sama Baik, dengan tepuk pertanyaan tangan. Ibu tadi. Suami jangan zolim sama istri iya. karena bisa jadi itu doa istri. Oh, gitu. Maaf, kirain aku bukan tanya jawab yang itu. Mau Ini Ibu udah, Ya, baik. geng. Terus. Langsung dijawab Ustadz Syam. Ya, silakan. terima kasih Mas Dede, tapi guruku Ustaz Maulana, Ustaz As'ad, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Adakah doa orang lain yang bisa membahagiakan kita? Justru doa orang lain yang sembunyi-sembunyi itulah yang ternyata yang diijabah sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa apa? Doa yang sembunyi-sembunyi, bukan doa yang dipamerkan. Kau juga begitu karena saya yang doakan. Nah, itu mah tidak dikabul itu. Kamu juga dapat jabatan, saya yang mendoakan saya. Oh, itu mah gak dikabul sama Allah. Yang dikabul sama Allah yang tersembunyi, yang ikhlas mendoakan orang lain tanpa orang lain tersebut tahu dan justru akan kembali kepada dirinya. Subhanallah. Intinya pembahasan kita agar kita tidak zalim terhadap orang lain karena ada andil orang lain dalam hidup kita. Coba lihat kata Nabi SAW, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah pengen ngajarin kita, hidupmu dibahagiakan sama Allah, hidupmu dilancarkan sama Allah. Ada juga andil orang lain di sana. Minimal andil siapa? Orang tua. Dia yang melahirkan, dia yang mendidik, dia yang membesarkan. Minimal andil siapa di sana? Andil istri. Istri yang ternyata di rumah capek-capek berdoa. Kita tidak pernah tahu doa istri yang mana yang dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa lagi orang terdekat kita, orang lain yang mendoakan? Anak-anak kita. Anak-anak itu tidak ada dosanya dipandang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak ini belum balik, belum mukallaf. Bisa jadi seorang ayah yang keluar rumah dengan jabatannya, dengan apapun yang dia rasakan sekarang dengan fasilitas yang ada, itu ternyata dari doa anak-anaknya. Maka jangan zalim kepada anak-anak. Siapa lagi? Tetangga. Kita tidak tahu pada saat mobil kita lewat ada tetangga yang mendoakan kita, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, lancarkan pekerjaannya karena dia suka bantu tetangga. Tapi kalau sombong tidak ada yang mau doain baik. Jadi kita mesti sadar bahwa keberhasilan kita tuh ada doa orang-orang sekitar kita. Ada doa, Allahumma assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu kan doa orang lain untuk seluruh hamba Allah yang soleh. Jadi kalau kita mau kena doa baiknya orang lain, jadilah orang soleh. Masya Allah, baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan Ustadz Syam. Keberhasilan kita ada doa dari orang-orang terdekat kita. Masya Allah, semoga kita menjadi orang-orang yang terus amanah ya Bu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sebelum kita melanjutkan nih, kita akan mendengarkan nih ada sebuah informasi menarik yang akan disampaikan Mas Fadli. Silakan Mas Fadli. Assalamualaikum Mas Fadli. Waalaikumsalam Eno. Wah, ini wanginya enak banget deh. Berasanya seperti lagi di tanah suci. Ini wangi Kispray Kasturi Suci. Kispray Kasturi ini memiliki wangian yang khas seperti di tanah suci. Sebagai seorang muslim, kita kan harus percaya diri dan pakai wangian sangat dianjurkan seperti dalam hadis. Sesungguhnya Allah mempunyai hak atas setiap muslim untuk mandi setiap 7 hari. Jika ia mempunyai wangian, hendaklah dipergunakan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi wangi saat melakukan sholat termasuk sunnah. Rasulullah SAW juga menyukai wanginya kasturi loh. Masya Allah, tapi memang boleh ya disemprot di alat sholat. Karena kan setahu aku Kispray itu untuk menyetrika. Insya Allah boleh ya. Kispray Kasturi bisa disemprotkan di alat sholat. Aku contohin ya. Karena saat kita sujud, hidung salah satu bagian tubuh yang menyentuh sejadah. Jadi saat kita sholat, sajadahnya wangi. Nah sekarang coba deh semprot ke mukena agar ibadah sholatnya jadi nyaman. Nih, Eno nih. Oke, aku coba ya. Aku akan nyemprotin Kispray Kasturi ke mukena aku. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, aromanya wangi sekali. Seperti pewangian di tanah suci. Sebelum beribadah, semprot dulu Kispray Kasturi di mukena dan di sejadah dengan aroma kasturi, ibadah jadi lebih khusyuk. Karena saat kita sujud, hidung salah satu bagian tubuh yang menyentuh sejadah. Jadi saat kita sholat, sajadahnya wangi.
Tapi ini aman kan ya? Kis-Spray Kasturi ini sudah bersertifikasi halal. Wewangiannya dari essential oil, jadi aman, tahan lama, dan punya anti kuman. Kita dianjurkan menjaga kebersihan dan memakai wangian asal tidak berlebihan. Oh gitu. Tapi udah ada belum di supermarket? Udah dong Eno, Kis-Spray Kasturi bisa dibeli di supermarket atau di minimarket terdekat. Jadi mudah didapatkan di mana-mana. Jaga alat sholatmu dengan Kis-Spray Kasturi. Wangi mewah, penuh berkah, alhamdulillah. Nah buat jamaah Islam itu indah yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita lanjutkan lagi belajar kita bersama guru-guru kita. Yang di rumah jangan pindah channel, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.